Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Hanya ada satu alasan kenapa aku beberapa hari ini absen, yaitu aku ingin memberi kesempatan buat kawan-kawan untuk merindukan. Apa sih? Bercanda bro. Kalau kawan-kawan yang di grup aku udah sering bilang beberapa hari ini aku nggak enak badan, tapi sekarang sudah agak, ya sudah mendingan lah, bisa dibilang sudah kondisi sudah 90%. Alright, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang Inter Milan adalah tentang koefisien UEFA. Nah, ternyata menurut data terbaru bahwa Inter kembali masuk ke 10 besar, tepatnya di peringkat 6. Ini dia Inter. Wow. Nah, kawan-kawan pasti mungkin ada yang sudah tahu ya bagaimana cara penghitungan koefisien UEFA ini. Kalau satu pertandingan kalau menang dapat nilai 3, kalau seri berapa, kalau kalah 0, kayak gitulah. Nah, sebagian besar aku setuju dengan peringkat-peringkat ini, tapi ada beberapa yang menurutku agak misalnya nih, Manchester United ada di peringkat 9. Kok kayaknya kemudian Roma, oke lah, Roma berhasil mencapai final musim lalu. Kemudian Napoli tidak ada di 10 besar. Sebagai gantinya ada MU. Ini kan agak-agak aneh ya. Kemudian Bayern Munchen oke, peringkat 2 masuk akal. Kemudian Manchester City masuk akal. Liverpool bisa ya bisa tidak, tapi aku nggak akan memperdebatkan Liverpool. Yang aneh adalah Leipzig. What? Leipzig ada di peringkat 7 sedangkan Napoli enggak. Tapi ya mereka punya caranya sendiri. So yang penting Inter masuk. Tentunya ini sebuah apa ya, sebuah promo yang bagus. Wah, ini Inter top Eropa masuk 10 besar dan sebagainya. Oke, itu sekedar pembuka saja. Nah, yang berita berikutnya adalah tentang Zielinski. Kemarin itu kan beritanya sudah hampir pasti, katanya sih sudah ada persetujuan secara prinsip antara perwakilan Inter dengan perwakilannya si Zielinski ini. Tapi ternyata ya namanya belum ada hitam di atas putih kan. Secara legalitas memang begitu dia kontraknya sisa 6 bulan, atau dengan kata lain saat transfer musim dingin dibuka, baru Inter bisa mendapatkan apa ya, definitif lah, apa kayak dia mulai bisa semacam pre-agreement, pre-kontrak itu baru bisa. Kalau sekarang ini belum bisa. Ya jadi kita cuma bisa megang omongannya dia aja. So masih bisa ya, masih bisa tidak. Sekarang ini Juventus katanya juga ngebet pingin dapetin Zielinski. Kemudian ternyata Napoli juga sekarang, setelah sebelumnya presidennya kayak mengejek gitu, tapi sekarang malah agak berbalik. Jadi seolah-olah si Napoli itu, aku nggak ngerti sama presiden Napoli ini. Memang dia ngejekin, tapi klubnya tetap nego biar ayo dong perpanjang. Kan nggak mungkin klub ini negosiasi tanpa sepengetahuan si presiden, kan nggak mungkin kan. Anyway, kita lihat saja. Yang berita menarik adalah Hakan menolak tawaran besar dari Al Hilal. Ini beritanya sudah kemarin sih, tapi aku singgung sedikit saja. Itu nggak main-main Pak. 18 juta ini bukan aku yang asal ngomong. 18 juta euro per musim. Wow. Ini yang menawarkan itu adalah Al Hilal. Di sana sudah ada Milinkovic Savic, kemudian sudah ada juga Neymar. Walaupun Neymar kayaknya sekarang masih cedera. Kalau sampai si Hakan ke sana, dia akan ketemu lagi bersaing sama si Brozovic kan. Brozovic di Al-Nassr, sekarang dia di Al Hilal. Definitely kalau kita lihat secara data ya, Hakan itu bukan sekedar masuk sebagai gelandang top Eropa, tapi kalau kita lihat posisinya sebagai regista, dia adalah 3 besar di Eropa. Aku liatin aja ya. Dia seimbang dengan Luka Modric dan Ilkay Gundogan. Ini dihitungnya gelandang tengah. Kemudian untuk passing yang sukses, dia punya persentase rata-rata 92,3%. Hanya kalah dengan Rodri yang mana passingnya itu 93%. Nah ini bahkan aku berani bilang ini lebih bagus dari Brozovic, karena Brozovic memang
rata-rata akurasi passingnya itu juga 90-an ke atas, bahkan mungkin 93 lebih. Tapi kan passing-passing yang dilakukan oleh Brozovic itu kebanyakan passing aman saja, sedangkan Hakan, wah dia progresif passnya oke, kemudian umpan lambungnya juga oke. So dengan persentase akurasi 92% ini, walaupun angkanya sama dengan Brozovic, tapi menurutku ini lebih baik karena ya umpan-umpan Calhanoglu itu lebih banyak progresif passnya dibandingkan Brozovic. Kemudian bahkan kalau kita melihat jumlah tackle dan duel bola itu, Hakan yang paling tinggi. Ini aku liatin lagi biar nggak dibilang aku ini. Hakan ada di depan si Rodri dan Gundogan dalam hal tackles dan memenangkan duel itu, bro. So kalau ada yang mau beli Hakan itu minimal 60, minimal banget. Kalau 60 juta kayaknya bakalan dilepas. Tapi itu nggak usah kita bahas, nanti jadi apa ya, istilahnya jadi pertanda buruk nanti, jadi bikin sial, jadi pamali nanti. Nah kemudian Fratesi, kalau kalian ngikutin berita kemarin atau lusa itu, Fratesi tidak ikut latihan karena dia ada demam, tapi ternyata sudah sembuh dan dia sudah ada di daftar pemain yang akan melawan Genoa. Tapi apakah dia bermain atau enggak belum tahu. Itu Fratesi ya. Kemudian berikutnya adalah, sebelum aku bahas pertandingan ya, aku mau bahas satu lagi, Tajon Buchanan. Nah ini berita sudah kemarin juga, kawan-kawan pasti udah banyak yang tahu. Inter menawar 6 juta ditambah bonus, sedangkan klub Brugge, ini klub Belgia, mereka mintanya 10 juta ditambah bonus. Jadi selisihnya itu masih ada sekitar 4 jutaan ya. Kalau dari pemainnya sendiri, pemainnya katanya sudah oke. Dia sudah ingin, aku udah mau ke Inter. Dan ngomong-ngomong, kalau Buchanan ini beneran ke Inter, ini dia beritanya, maka dia akan jadi pemain Kanada pertama yang bermain di Inter Milan. Wah mantap, ini kita lihat gimana talenta Kanada itu. Dulu kita pernah memakai bintang Jepang juga, tumben pertama kali, yaitu si Lord Nagatomo. Sebenarnya bukan Lord Nagatomo, kan bagus mainnya, pernah jadi kapten juga kan. Nah Buchanan ini kalau kawan-kawan sempat ngeliatin ininya, dia itu punya teknik yang bagus, dia punya speed yang bagus. Kalau dari skill individual, aku dengan PD bisa bilang ini lebih bagus daripada Dumfries. Tapi kalau kita lihat secara overall, aku sering bilang bahwa skill individu, teknik individu itu bukan segalanya dalam hal sepak bola. Itu faktor kedua, bahkan mungkin ketiga. Tapi yang paling penting itu adalah pemahaman taktik, timing, kapan harus sprint, kapan harus lari-lari kecil, kapan harus melakukan pressing, kapan bergeraknya ke arah mana. Itu hal-hal yang mungkin tidak kelihatan, tapi ini yang bikin Dumfries walaupun kelihatannya back pass mulu, tapi nyatanya di Belanda dia dianggap adalah salah satu pemain terbaik timnas Belanda. Kemudian perolehan gol dia juga oke banget, bahkan di musim pertama dia menggantikan Hakimi walaupun dia nggak ada gocek, tapi assist dia cuma kalah 1 atau 2 saja dibandingkan Hakimi yang bermain di PSG. So ini punya talenta yang oke, punya skill oke, dribblenya asik, tapi kita lihat apakah dia bisa maju secara taktik, apakah dia bisa beradaptasi secara taktik di sepak bola Italia. Kita harus lihat nanti. Dengan harga, anggaplah ya misalnya kan 8 juta, karena 6 juta dengan 10 juta kan ketemunya di tengah 8 juta. Kalau bisa dapat ini 8 juta, menurutku ini sebuah dengan prospek yang bisa jadi lebih bagus daripada Dumfries. FYI, Dumfries itu dibeli sekitar 13 juta dulu. Nah sekarang ini kalau dapat 8 juta, bahkan 10 juta pun sudah nggak perlu mikir lagi ambil Dumfries jual 30 masa nggak laku? Kan nggak mungkin, orang kemarin aja 40 masih dipertimbangkan kan. So itu soal Buchanan, aku nggak tahu bacanya Buchanan, pokoknya itulah Tajon Buchanan sih kalau aku dengar di ininya di YouTube disebut. Yang agak menarik adalah kawan-kawan pasti tahu ya bahwa mulai musim depan, atau bukan mulai tahun depan, Serie A akan tidak memberlakukan lagi yang namanya growth decree. Keuntungan dari growth decree aku bahas sedikit aja. Growth decree ini maksudnya adalah pemain yang berasal dari luar Liga Italia, kalau dia main ke Liga Italia maka ini akan mendapatkan keringanan pajak.
Nah, yang mendapatkan keringanan pajak ini sebenarnya yang diuntungkan si klub, bukan si pemain, karena pemain kan taunya dia dapat gaji bersih berapa itu. Eh Kalau dulu secara kurang lebih pemain normal ya yang memang sudah malang melintang di Liga Italia itu pajaknya itu hampir mendekati 50%. Sedangkan yang dari luar Italia itu sekitar 30%. Jadi ada selisih kurang lebih setengahnya lah ya. Nggak persis setengahnya tapi setengahnya. Sehingga kalau Inter atau Milan atau Juve kalau dia ngambil pemain dari luar Italia, dari luar Liga Serie A, ini akan menguntungkan dari sisi beban gaji. Nah, sekarang ini sudah tidak ada. Sudah akan tidak ada lagi. Rencananya itu hari ini akan diumumkan mulai Januari musim depan ini akan sudah berlaku. Nah, tapi ada kabar ini menurut La Gazzetta. Kabar terbaru adalah ada penundaan. Nah, buktinya sampai sekarang ini belum diumumkan tentang penghapusan growth decree ini. Gosipnya, tapi ini bukan gosip sih karena kuat banget sumbernya. Gosipnya gosip lagi. Pokoknya itu akan ditunda sampai 29 Februari. Dan ini tidak akan berlaku surut. Artinya kontrak yang sudah terjadi sebelum ini ditetapkan itu akan tetap dengan pajak yang cuma 30% itu. Tentunya ini menguntungkan. Tapi sebenarnya yang diuntungkan ya tim-tim yang banyak ngambil pemain dari luar Italia, sebenarnya misalnya Milan, terus siapa lagi kayak tim Roma juga kan, kemudian Juventus juga kayaknya ada beberapa dari luar Italia kayak Kostic sama siapa lagi itu. Nah, tentunya ya Inter dapat keuntungan dan ini bukan Inter yang meminta nanti karena ada Inter baru mau beli Buchanan langsung minta biar ditunda terus langsung dituruti, bukan. Yang meminta ini adalah klub-klub Serie A semua mereka bikin semacam petisi itu ke Perdana Menteri Italia dan ya menurut sumbernya kabarnya ini sudah disetujui ditunda menjadi bulan Februari sehingga semua signing yang terjadi di winter di transfer musim dingin ini mereka masih akan ngikutin aturan lama dan salah satunya Buchanan ini. Makanya Inter ngebut gimana caranya biar Buchanan ini bisa desain di Januari dan ada kemungkinan juga Taremi dengan alasan yang sama itu akan dipush juga untuk bisa diambil di bulan Januari bro. Tapi kalau ini belum pasti soal si Taremi ini. Kalau Buchanan ini yang benar-benar dipush. Kemudian ini ada berita dikit tentang nih kesayangan kalian semua ini si skincare Skriniar. Mantan pemain Inter Milan yaitu si siapa namanya ini Bolzoni, Francesco Bolzoni, dia bilang bahwa dia lebih kesal dengan kepergian Skriniar dibandingkan Lukaku. Tentunya ini sangat beralasan ya karena Lukaku pergi dari Inter dia memberi profit sebesar berapa itu 70 juta, 60 juta. Kalau profitnya nggak sampai segitu karena Inter kan belanja beli si Lukaku itu sekitar berapa aku lupa. 60 kayaknya ya. Kemudian dijual 80-an kan. 100 kalau nggak salah dijual. Jadi ada profit 40 yang ya gede banget kan profitnya. Sedangkan Skriniar kan kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, ini yang dikesalkan. Kemudian ada lagi yang agak menyebalkan. Dia masa ngomong gini. Ya, Inter memang klub yang besar, tapi PSG ada di level yang berbeda. Walaupun ya persisnya nggak ada tapinya sih, ini yang masukkan tapi ini adalah wartawan. Kalau di quote aslinya dia nggak bilang tapi, dia cuma bilang bahwa PSG itu ada di level yang berbeda. Dia bilang standar lah. Aku dulu happy di Inter 6 musim di sana, everything is great. Dapat berapa? Dapat 5 trofi termasuk Serie A, Coppa Italia, segala macam lah. Tapi yang aku tertarik adalah dia bilang, wah ini adalah klub terkuat di dunia. Ini adalah klub yang berada di level yang berbeda. Kalau kita lihat dari pencapaian musim lalu, ya benar mereka ini kan juara. Tapi kan itu karena klub-klub lain di Liga 1 ngehe. Tapi kalau kita kemudian lihat bagaimana pencapaian di Liga Champions, kenyataannya Inter mencapai final. PSG nggak tahu di mana sudah out. Kalau kita lihat, dan satu lagi yang penting, Inter mencapai final Liga Champions itu basically tanpa Skriniar. Iya, karena kan musim lalu dia cedera.
kemudian dapat kartu merah pula di Serie A. Kemudian ada satu lagi yang menarik. Karena dia adalah pemain bertahan ya, kita lihat Inter Milan baru kebobolan 7 gol, sedangkan PSG 14 gol. 2 kali lipat dibandingkan Inter Milan. Padahal kita tahu level antara PSG dibandingkan klub-klub lain di Liga Prancis itu kan jauh banget. Sedangkan Inter ya memang Milan sekarang lagi ngehe, tapi level katakanlah ini. Kalau kita adu sekarang AC Milan sama Nice, sama Monaco, sama Brest, sama LOSC, sama Marseille, ya jelas masih lebih top AC Milan kan. Nah, saingan Inter di Liga Italia itu lebih tinggi dibandingkan PSG, tapi Inter bisa kebobolan lebih sedikit. So, dari mananya berada di level yang berbeda? Coba, kalau ada lawyernya Skriniar, apanya yang berbeda levelnya? Kalau kita lihat, oh ya kan Inter mainnya bertahan. Siapa bilang Inter bertahan? Kalau Juventus iya bertahan, kalau Roma iya. Kita lihat aja sekarang kenyataan. PSG mencetak 42 gol, sedangkan Inter Milan 41 gol. Cuma selisih 1 gol doang, padahal mereka punya striker termahal di dunia saat ini, yaitu si Kylian Mbappe. So, aku sih apanya yang dibilang berada di level yang berbeda? Buktinya mereka nggak di UCL juga nggak bisa berbicara banyak toh. Kalau kita bilang wah liganya beda, wah atmosfernya beda. Sekarang kita lihat di Liga Champions, PSG mereka kebobolan 8 gol, sedangkan Inter Milan kebobolan cuma 5 gol. Lagi-lagi kelihatan pertahanan Inter arguably lebih bagus dibandingkan PSG. Kalau jumlah ya gol yang dicetak 9 gol PSG, sedangkan Inter 8 gol. Lagi-lagi selisih cuma 1. So, ngomong bahwa PSG itu ada di level yang berbeda menurutku itu terlalu berlebihan. Gak usah terlalu sombong gitulah. So, itu untuk beberapa update hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton, yang sudah memberikan like. Kawan-kawan kalau bisa memberikan komen, walaupun aku nggak bisa balas semua komennya, tapi semua komen itu aku bacain dan aku sangat seneng kalau kawan-kawan ada komen. Kalau ada aku lagi lowong aku balasin, sehingga ini bisa jadi diskusi kan enak gitu kan, nonton konten isi komen, nanti kalau ada yang nyautin ya bisa jadi dialog. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.